Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang di Millennial Podcast. Hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Baik, di sesi kali ini kita akan membahas terkait modernisasi pesantren, Prof. Jadi pesantren saat ini kan banyak macamnya nih, mulai dari yang salaf, kemudian yang modern dan kholaf gitu kan. Nah, sebenarnya apa tujuan dari modernisasi pesantren ini sendiri, Prof? Modernisasi pesantren itu sebagai bentuk apresiasi pesantren terhadap perubahan zaman ya. Karena pesantren itu mau tidak mau dihadapkan pada dua pilihan. Dia tetap sebagai pesantren sebagaimana asal mula niatan didikannya pesantren, tetapi satu sisi pesantren yang harus berubah karena ditantang oleh perubahan-perubahan yang ada di sekitar pesantren. Nah, motivasi itu akhirnya menumbuhkan pesantren yang beragam. Ada pesantren salafiyah, ada pesantren asriyah, ada pesantren yang terintegrasi atau terpadu. Semua itu keragaman-keragaman yang ada di pesantren itu sangat bagus ya, karena keragaman itu bisa menumbuhkan ekspektasi pada masyarakat. Masyarakat itu akan memilih menu yang gimana? Apakah akan memilih menu salafiyah, apakah akan memilih menu yang asriyah, ataukah akan memilih menu yang ada gabungan antara salafiyah dan asriyah. Sebab ketika menu itu terus melakukan upaya-upaya pembenahan, ada proses modernisasi ya, dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan zaman. Itu yang sementara terjadi di pondok pesantren. Kalau dilihat dari sisi fungsi pesantren, itu kan ada sebagai agent of change. Nah, dari sisi modernitas yang ada beberapa segmen pesantren itu tadi, bagaimana menghadapi perubahan perilaku masyarakat ini, Prof? Pesantren itu, apakah itu pesantren salafiyah, apakah pesantren asriyah, ataukah pesantren yang terintegrasi, sama-sama menyikapi terhadap perubahan masyarakat. Seperti pesantren salafiyah, kita dulu itu tidak pernah menyangka kalau pertumbuhan sebesar ini ya. Di Jawa Timur misalkan, pesantren salafiyah itu sudah banyak mengembangkan menjadi pesantren mu'adalah. Ada juga pendidikan diniyah formal di pesantren salafiyah. Ada juga Ma'had Ali yang itu hanya ada di pesantren salafiyah ya. Ma'had Ali itu jumlahnya terbesar di Jawa Timur. Dari sekitar 76 Ma'had Ali di Jawa Timur, Ma'had Ali di Indonesia, di Jawa Timur itu ada 27 Ma'had Ali. Pendidikan diniyah formal di Indonesia itu ada sekitar 129, di Jawa Timur itu ada 40 pendidikan diniyah formal. Jadi hebat memang di Jawa Timur itu. Pesantren salafiyah itu tetap melakukan proses modernisasi ya, tapi salafiyahnya itu tetap bertahan ya. Satu sisi salafiyah, tradisi salafiyah itu tetap bertahan, tetapi untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat, di pesantren salafiyah itu selain mempertahankan ciri salafiyahnya, juga mengembangkan institusi formal seperti pendidikan diniyah formal, ula, wusta, ulya sampai Ma'had Ali. Itu hal yang luar biasa. Dan ini hanya ada di pesantren salafiyah karena seluruh kurikulumnya itu berbasis kitab kuning ya. Nah, ada juga pesantren asriyah yang juga mengembangkan pendidikan diniyah formal selain madrasah atau sekolah umum sampai pada perguruan tinggi. Ada program mu'adalah ya. Nah, mu'adalah itu berbeda. Mu'adalah yang dikembangkan di pesantren salafiyah dan mu'adalah yang dikembangkan di pesantren asriyah. Kalau mu'adalah yang dikembangkan di pesantren salafiyah itu kurikulumnya berbasis kitab kuning. Kalau mu'adalah yang dikembangkan di pesantren asriyah itu kurikulumnya berbasis dirasah Islamiyah ya. Sama-sama mu'adalah tapi beda. Karena yang satu mu'adalah untuk pesantren salafiyah, yang satu mu'adalah untuk pesantren asriyah ya. Kalau pesantren terpadu itu sudah perkembangannya sangat
sangat signifikan untuk menyikapi kebutuhan masyarakat sekarang ya. Di situ ada S1, ada S2, sudah ada S3 untuk tingkat perguruan tinggi. Kalau di pesantren Salafiyah ada Ma'had Ali bukan saja untuk marhala ula ya, setingkat sarjana, tetapi juga ada marhala saniyah. Dari 27 pesantren yang ada Ma'had Ali di Jawa Timur, itu hanya 2. Ada pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, ada pesantren Lirboyo Kediri ya. Hanya 2 itu yang menyelenggarakan pendidikan untuk marhalah tsani di Indonesia ya. Itu pun juga ada di Jawa Timur, perkembangan yang sangat signifikan. Itu Mbak. Oke. Kalau melihat cerita jenengan tadi terkait Ma'had Ali di Jawa Timur, kemudian pesantren di Jawa Timur juga saya kira jumlahnya sangat banyak gitu, lebih di provinsi lain. Nah ini tentu ada potensi dan peluang yang bisa kita ambil, Prof. Misalnya terkait industri halal, kemudian teknologi dan kegiatan ekonomi di pesantren tentu sangat berkembang pesat kan, Prof. Nah menurut jenengan bagaimana? Itu luar biasa ya, bukan hanya persoalan halal yang berkembang di pesantren itu. Jadi seperti perkembangan keterampilan di pesantren atau produk keterampilan yang merupakan ciri khas di pesantren itu tumbuh pesat ya. Yang saya dengar dari penyelenggara OPOP, sekjennya itu kan Gus Gofirin itu, beliau menyatakan tahun 21 kemarin itu ada 750 pesantren yang memiliki produk khusus ya. Sekarang itu sudah ada 1000 pesantren yang mengakses program OPOP itu. Saya berpikir di awal, kenapa pesantren itu penting mengakses program OPOP ini? Karena hasil penelitian pernah dilakukan Pak Masdar Farid itu pada tahun 85, yang diteliti itu pesantren. Ternyata mayoritas pesantren, mayoritas santri itu tidak bercita-cita menjadi kiai. Karena mereka itu tidak bercita-cita jadi kiai ya. Nah, perlu disiapkan keterampilan di pondok, sehingga dengan keterampilannya itu nanti setelah selesai dari pondok, dia itu bisa berdakwah lewat keterampilannya. Nah, sehingga sekarang ada OPOP yang terkait dengan yang bisa memproduk kopi ya, seperti kopi Biklah itu kan pasarnya sudah luar biasa ya. Terus ada lagi pesantren Darul Bihar di Jember itu memproduk sarden itu, yang itu diekspos sampai ke Jepang, ke Thailand. Itu saya kira hal yang luar biasa. Itu santri sekarang kan ya. Jadi dengan keterampilannya mereka itu tidak punya cita-cita jadi kiai ya, tapi mereka itu akhirnya bisa berdakwah melalui keterampilan. Itu kan luar biasa itu. Untuk sebagian dari sosok santri ke depan itu ya perlu seperti itu. Jadi mungkin yang jalur pendidikan diniyah formal, apakah ula, wusta, ulya, melanjutkan ke Ma'had Ali, ya itu meneruskan tradisi keulamaan. Karena itu memang murni tafakuh fiddin memang. Nah, santri yang tidak punya cita-cita jadi pengusaha misalkan, itu pesantren bisa memfasilitasi lewat program OPOP yang itu sudah difasilitasi oleh gubernur. Nah, MUI nanti di mana mensupport dengan bahasa agamanya, karena fungsi pesantren itu diantaranya adalah fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan, sehingga supporting yang bisa dilakukan oleh MUI itu bisa memperkuat cita-cita pesantren dalam rangka tugas mulianya, yatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim ya. Jadi mereka belajar nanti bisa mengamalkan apa yang mereka sudah fahami di pesantren ke tengah-tengah masyarakat. Oke, jadi saya kira dakwah santri atau dakwah pesantren saat ini tidak melulu soal agama begitu nggak, Prof? Ada sisi ekonomi, sosial budaya yang harus kita gali lebih dalam untuk ditularkan kepada masyarakat begitu. Betul ya. Kalau itu dilakukan oleh santri, berarti kan kompetensi santri beragam. Luas, sangat luas. Ada yang ilmu agama, dia berdakwah lewat agamanya ya. Ada yang punya keterampilan bisnis misalkan, santri itu bisa berdakwah lewat keterampilan itu. Sehingga bahasa untuk memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat,
itu bisa dilakukan oleh santri yang banyak punya keahlian yang sangat beragam itu. Kalau peran pesantren sendiri di masyarakat sekitar, tentu mereka antara pesantren dan masyarakat ini sangat dekat hubungannya begitu, Prof. Nah, menurut jenengan peran apa saja yang bisa dilakukan pesantren, Prof? Itu pesantren dan masyarakat ya seperti dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Khususnya pesantren yang ada di pedesaan, karena mayoritas pesantren itu ada di desa ya. Kalau pesantren yang ada di perkotaan itu kebanyakan mengembangkan sekolah-sekolah formal atau pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Jadi kehidupan mereka itu sibuk dengan itu. Masyarakat sibuk dengan bisnis dan kebutuhan sendirinya. Nah, santri juga sibuk dengan kebutuhan pendidikan itu. Kalau di desa itu sangat beragam sekali, Pak. Satu contoh misalkan di Jember, di Banyuwangi, kalau masyarakat itu musim panen, misalkan apakah musim panen padi, panen kelapa, santri itu dilibatkan kegiatan itu. Jadi kehidupan masyarakat dengan pesantren itu betul-betul sangat dekat ya. Kalau pesantren punya hajat itu, apakah bangun masjid, apakah bangun godaan itu masyarakat yang bantu. Dan itu ternyata sampai sekarang itu juga masih terus berlangsung kegiatan kerjasama seperti itu. Belum lagi kalau masyarakat misalkan yang ada hubungan emosi khusus dengan kiai. Misalkan masyarakat akan mulai bercocok tanam ya. Itu konsultasinya masih ke kiai itu. Agar supaya ya ada doa-doa, ada mulainya tradisi yang dikembangkan. Ya betul itu. Jadi itu kehidupan masyarakat. Kalau itu diteropong dari perspektif perkotaan itu kan tidak ketemu ya. Karena di kota seperti itu. Tapi kalau di desa, ke masyarakat petani, masyarakat yang sehari-harinya itu tidak kerja di kantor atau di pertukuan, ya seperti itu. Kedekatan masyarakat dengan itu alami dengan ya, Prof, ya? Alami sekali itu ya. Oke, kemudian ada pesan-pesan Prof untuk pesantren dan khususnya menjelang Hari Santri tanggal 22 Oktober ini, ada pesan-pesan khusus yang jenengan sampaikan? Menjelang Hari Santri ini, pesan saya bahwa resolusi jihad itu kan resolusinya kaum santri yang dipimpin oleh kiai ya. Jadi semangat kiai dan semangat santri dalam rangka menjaga eksistensi negara, dalam rangka menjaga komitmen terhadap eksistensi NKRI, itu agar menginspirasi, diteruskan oleh generasi sekarang. Oleh karena itu santri-santri sekarang, apakah santri murni, apakah santri yang masuk kategori mahasantri yang sudah di Mahat Ali, saya kira harus meneruskan tradisi yang sudah dikembangkan sejak tahun 45, tanggal 22 Oktober tahun 1945. Itu sangat inspiratif sekali ya. Kalau dulu Kiai Hasyim Asy'ari itu bisa mengkoordinasi para kiai dan para santri se-Jawa dan Madura, maka paling tidak santri-santri di Indonesia itu mengambil inspirasi dengan itu, dengan tetap menanamkan semangat jihad dalam rangka mempertahankan eksistensi NKRI, dan jangan lupa ya, tetap untuk belajar. Karena dengan belajar itu menjadi faham apa yang dulu telah dirintis oleh para kiai, para santri ya. Kemudian dengan belajar itu mereka menjadi faham apa yang akan mereka lakukan untuk kebutuhan santri ke depan, generasi ke depan, dan eksistensi NKRI yang maslahah ke masa depan itu. Baik, jadi kita pahami bahwa peran pesantren dalam keseluruhan ini sudah terbukti sejak sebelum kemerdekaan, dan saat ini tinggal tugas kita meneruskan bahwa dakwah-dakwah pesantren tidak hanya soal agama, tapi kita juga perlu mendakwahkan kepada masyarakat luas terkait berbagai hal, terkait ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Begitu nggih, Prof? Betul, nggih. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, demikian dari pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.